Jadi kesimpulannya, apakah benar kerokan itu boleh atau mungkin dapat menyembuhkan masuk angin? Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang dilayangkan di Instagram, kalau nggak di email saya juga lupa ya. Jadi tetapi kurang lebih pertanyaan itu mengenai apakah kerokan bisa menyembuhkan masuk angin. Nah, jadi pada kesempatan kali ini ada dua yang akan kita bahas, yaitu mengenai masuk angin dan juga mengenai kerokan. Jadi kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi masuk angin sendiri adalah istilah yang umum ya, yang ada di Indonesia. Sejauh ini sih, selama saya hidup di Jawa, Jakarta, atau mungkin di Sumatera, masuk angin itu istilah yang umum. Tapi saya nggak tahu kalau di daerah lain. Mungkin sama juga namanya masuk angin ya. Jadi masuk angin ini istilah yang memang ada di Indonesia, tetapi tidak ada diagnosis atau mungkin istilah medis yang dinyatakan sebagai masuk angin. Cuma memang masuk angin itu biasanya digambarkan atau mungkin diungkapkan untuk menggambarkan suatu kondisi dari penurunan daya tahan tubuh, atau mungkin lemas badan, atau mungkin yang disertai dengan mual, muntah, BAB cair ya, badan pegel-pegel, atau mungkin linu-linu ya, atau mungkin sakit-sakit, kembung dan lain sebagainya. Itu istilah yang biasanya digunakan untuk masuk angin itu untuk menggambarkan beberapa kondisi hal tersebut. Jadi misalnya kalau masuk angin ini mau disama-samain ya, atau mungkin mau dicoba untuk dimirip-miripin, mungkin dalam medisnya itu bisa cenderung ke arah kondisi dispepsia atau mungkin IBS atau inflammatory bowel syndrome. Ya, tetapi nggak ada, tetapi yaitu kalau mau coba disama-samain ya. Dan untuk pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai kerokan. Jadi kerokan itu adalah terapi alternatif yang banyak dilakukan di daerah Indonesia. Tetapi selain di Indonesia, kerokan ini juga dilakukan di beberapa negara lain. Tapi namanya bukan kerokan ya. Contohnya di Cina. Di Cina itu namanya guasha. Dan prinsip dari kerokan sendiri ini biasanya adalah dengan cara menggosokkan koin atau logam ke tubuh ya, umumnya di bagian punggung atau mungkin bagian dada bagian atas ya, atau mungkin bagian lengan sampai ke leher ya, hingga kondisinya kemerahan atau mungkin hingga terjadi memar mungkin ya. Lalu apakah kerokan itu bermanfaat? Jadi seperti yang sudah dikatakan, kerokan ini ada di Cina, yaitu namanya guasha, dan hasil penelitian menyatakan bahwa kondisi terapi alternatif guasha yang ada di Cina itu terbukti bisa meningkatkan aliran pembuluh darah di bagian yang dilakukan kerokan atau mungkin yang dilakukan guasha, sehingga bisa meningkatkan metabolisme dan juga penghantaran oksigen di bagian tersebut. Selain daripada itu, saya juga pernah membaca sebuah artikel ilmiah, tetapi sudah lama ya, bahwa ada yang menyatakan kondisi kerokan itu bisa merangsang tubuh untuk mengeluarkan hormon sejenis endorfin, yaitu hormon yang bisa mengurangi rasa sakit di sekitar bagian yang dilakukan pengerokan atau mungkin digosok itu. Jadi kesimpulannya, apakah benar kerokan itu boleh atau mungkin dapat menyembuhkan masuk angin? Yang pertama, jadi kalau saya pribadi menganggap kerokan apabila tujuannya untuk memberikan rasa nyaman atau mengatasi kondisi penurunan daya tahan tubuh, maka menurut saya itu sah-sah saja. Apalagi efek psikologis dari kerokan bisa untuk menangani masuk angin dan penurunan daya tahan tubuh itu bisa digunakan. Tetapi jika dianggap kerokan dapat menyembuhkan atau mungkin merupakan terapi khusus dari salah satu penyakit seperti kondisi sakit jantung, atau mungkin kondisi diabetes, atau mungkin darah tinggi, atau mungkin dianggap bisa menyembuhkan MAH atau mungkin yang lain, itu saya sendiri belum menemukan bukti konkretnya. Jadi saya menganggapnya itu tidak benar untuk menyembuhkan suatu penyakit secara spesifik.
Ya, jadi mungkin itulah beberapa informasi yang bisa kita bahas mengenai kerokan dan juga masuk angin. Silahkan di like dan share apabila memang video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan silahkan didiskusikan di kolom komentar apabila ada informasi yang berbeda atau mungkin hal lain yang ingin ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.